lakukan sendiri. Ya, kebetulan pada 1 April lalu, yaitu pada hari miladnya UKM LDK yang ke-15, itu telah mengadakan grand opening ya, yaitu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang terus berangkai selama 2 hari. Yang pertama tentunya pembukaan yang dibuka langsung oleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kami dari Kastrat mengadakan podcast tentang kabar tentang LDK Al-Jami, dan hari ini kami mengundang Mas'ul LDK Al-Jami Rahmatullah Sabir untuk berbagi cerita tentang kabar LDK Al-Jami. Saya undang beliau. Assalamualaikum Mahi Rahmatullah Sabir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar sekarang, Akhi? Ya, alhamdulillah baik. Ya, kebetulan sebaik itu. Iya. Oh iya, Akhi, hari ini kan kita sesi Andi bincang tentang LDK ke depannya, tentang strategi. Oke. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa subscribe Jami TV. Dan kita langsung bincang-bincang dengan Akhi Rahmatullah Sabir, karena beliau sudah ada di virtual Zoom. Langsung saja ya. Pertanyaan saya itu tentang apa kabar hari ini LDK Al-Jami? Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala barik sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mungkin pertama kita dulu mengucapkan puji syukur ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang kita bisa pergunakan pada sore hari ini atau pada hari ini untuk terus melanjutkan estafet keorganisasian walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Dan tidak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat ya ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan marilah kita juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya amin amin ya rabbal alamin. Kalau bicara terkait bagaimana kabar dari LDK Al-Jami ya, untuk hari ini, untuk periode ini kita mesti dulu melihat kemudian apa saja yang kemudian telah kita lakukan, telah UKM LDK Al-Jami itu lakukan sendiri. Ya, kebetulan pada 1 April lalu, yaitu pada hari miladnya UKM LDK yang ke-15, itu telah mengadakan grand opening ya, yaitu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang terus berangkai selama 2 hari. Yang pertama tentunya pembukaan yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor 3 ya, bidang kemahasiswaan dan alumni, Prof. Dr. Darussalam MAG.
Itu yang kemudian beliau membuka secara resmi kegiatan Grand Opening Milad yang ke-15 UKM LDK Al-Jami. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video napak tilas yang kurang lebih sekitar 6-8 menit. Ya, selanjutnya kemudian kita adakan games, ya, dan teman-teman sangat-sangat antusias pada games tersebut. Kemudian dilanjutkan setelah Ba'da Zuhur, ya, Jami Talk. Kemudian kita berbincang-bincang dengan beberapa ketua LDK yang ada di bawah namanya SLDK, yang kemudian kita berbincang-bincang terkait apa kabar aktivis dakwah itu sendiri. Ada sekitar 1 jam 2 jam lah. Kemudian kita bincang-bincang terkait kondisi atau kabarnya kita pada aktivis dakwah itu sendiri bagaimana kan. Kemudian besoknya dilanjutkan lagi Jami Talk untuk sesi keduanya dengan mengundang ketua LDK juga yang di bawah namanya FSLDK, tetapi LDK yang lain seperti itu. Jadi ada 2 sesi yang kemudian LDK yang di bawah namanya FSLDK itu kemudian dibagi 2 seperti itu. Jadi ada 2 sesi seperti itu, dan di sesi kedua ini kita mengangkat tema terkait bagaimana perkembangan lembaga dakwah di masa pandemi seperti itu. Dan insya Allah dalam rangkaian Semarak Milad UKM LDK Jami pada hari ini tanggal 9 April, insya Allah sudah dibuka pendaftaran friendly match atau pertandingan persahabatan antar LDK di bawah namanya SLDK, dan ada juga lomba-lomba yang dibuka secara umum seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang bergabung di podcast ini bisa ikut juga di lomba prima ini. Kemudian tadi malam kita juga mengadakan tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan kajian seperti itu. Taskib atau kajian khusus kader yang mengangkat tema Light Up Your Ramadan atau menyalakan Ramadanmu seperti itu. Yang mengundang pembina UKM LDK Al-Jami, Dr. Mujtaba Mustafa, MAG, yang kemudian membicarakan bagaimana kita bisa menghidupkan Ramadan kita yang akan kita jalankan ini ke depannya seperti itu. Dan insya Allah untuk bulan Ramadan ini kita akan adakan juga dengan Jami Peduli, ya, bagaimana kemudian kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita akan adakan juga bagi-bagi takjil seperti itu. Kemudian juga taklim rutin yang setiap pekan kita lakukan, insya Allah pekan depan ya akan dimulai KFC, MGN, dan sebagainya. Taklim rutin yang biasa kita lakukan itu akan dimulai pekan depan. Dan ada juga di Kasreta yang kajian moderasi beragama, itu insya Allah juga akan dilakukan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini akan diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi kader, bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat yang insya Allah akan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk bicara tentang kabarnya kader, kabarnya pengurus, alhamdulillah pada hari ini saya rasa semua pengurus, semua kader itu sangat-sangat solid, ya. Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semua saling bekerja sama, saling solid dalam membagi tugas seperti itu yang kemudian kita namakan sebagai amal jamaah, ya. Ya, saya begitu mungkin terkait bagaimana kabar LDK, bagaimana kabar kader untuk hari ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, saya kembali bertanya ini terkait dengan ini membangun solidaritas terkait ini kan masih di suasana pandemi. Apakah anggota-anggota LDK Al-Jami itu dihubungi secara personal, atau hatinya yang
bergerak untuk kemudian untuk mengurusi lembaga kita. Kan ini kan termasuk lembaga dakwah, dan saya melihat di organisasi-organisasi lain itu kadang ada jenuh, tapi saya ini LDK Al-Jami sangat antusias ya, tapi ya itulah bagaimana merawat persaudaraan itu di di suasana pandemi ini. Untuk itu kita kan sebagai aktivis dakwah ya, sebagai orang yang diamanahkan untuk mengemban dakwah di kampus UIN Alauddin Makassar, itu benar-benar mempunyai niat dari awal untuk bisa menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi teman-teman terutama dari pengurus yang koordinator departemen maupun pengurus inti Sekum Bendum itu memang benar-benar mempunyai niat untuk mengelola, mengemban dakwah ini sedari dulu untuk agar progres lembaga itu ke depannya lebih baik seperti itu. Jadi memang sudah ada niat dari awal yang dia tanamkan di dalam dirinya agar dakwah dan lembaga itu bisa berjalan beriringan sesuai dengan semangat dakwah itu sendiri. Jadi itu poin pertama yang kemudian membuat semangat dari kader-kader, pengurus dan sebagainya itu bisa mengelola lembaga di tengah pandemi seperti itu. Dan tidak dipungkiri juga ya, walaupun banyak yang antusias dengan berlembaga di tengah pandemi, tapi masih ada beberapa orang yang kemudian sulit untuk dihubungi dengan beberapa alasan. Mungkin ada kader atau teman-teman yang di kampungnya itu mungkin jaringannya kurang stabil seperti itu, jadi agak susah dihubungi. Dan mungkin juga ada teman-teman yang semangatnya dalam berlembaga itu sudah menurun seperti itu. Tapi insya Allah ini akan kembali kita kuatkan ya, kembali kita kuatkan lewat taskib atau kajian khusus kader yang benar-benar bisa mengembalikan semangat dari teman-teman itu sendiri. Karena pada dasarnya sebelum pandemi ini kan ada yang namanya Liko Tarbawi yang setiap pekan memang kita adakan seperti itu. Jadi untuk periode ini Liko Tarbawi itu akan disubstitusi ke taskif. Jadi taskif ini akan dilakukan selama 2 kali dalam sebulan. Jadi akan berlanjut terus sampai akhir kepengurusan untuk periode ini. Tapi kita berharap sih untuk semester depan, karena ada wacana untuk kembali tatap muka. Insya Allah kalau misal sudah terrealisasi itu, kita adakan Liko Tarbawi secara tatap muka seperti itu. Jadi membuat semangat kader itu kan pertemuannya secara rutin seperti itu. Jadi apa yang membuat kita semangat sebelum pandemi itu yang akan kita coba buat untuk periode hari ini. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik. Sangat menarik ya terkait dengan kegiatan lembaga ini yang terus strateginya untuk merekatkan antara pengurus. Lalu saya menanyakan kembali, Liko ini adalah hanya untuk anggota lembaga saja, untuk menguatkan intelektual anggota. Iya, untuk memang kita kalau taskif itu kan memang kajian khusus kader, jadi cuman kader-kader dari LDK Al-Jami maupun dari LDF sejajaran yang bisa ikut itu. Kalau untuk umum itu insya Allah banyak sekali kajian-kajian yang akan dihadirkan oleh LDK Al-Jami. Salah satunya yaitu taklim rutin yang setiap pekan insya Allah akan dilakukan. Dan kemudian ada
program baru ya, yang itu kajian moderasi beragama. Yang ini merupakan ikhtiar kita agar lembaga kita ini bisa menebarkan cinta kasih atau rahmat itu sendiri kepada masyarakat kampus. Jadi banyak kajian-kajian yang akan dihadirkan oleh LDK Al-Jami secara umum, untuk dibuka secara umum seperti itu. Tapi untuk taskip itu tadi, yang liko, yang memang dikhususkan untuk kader-kader dari LDK Al-Jami seperti itu. Oke, lagi ya. Yeah. Oke, baik, menarik sekali. Ini adalah salah satu langkah LDK Al-Jami untuk kemudian memberdayakan kadernya untuk menguatkan intelektual, dan kemudian sebagai likonya itu. Dan saya mau tanya kembali lagi, kan ini kan kajian moderasi beragama dari Kastrat. Terkait juga saya melihat dari dari rektor kita itu bahwa beliau itu sangat maksudnya dia sangat ingin merealisasikan moderasi beragama di salah satu juga programnya di kampus. Apakah ini adalah strategi juga dari LDK Al-Jami mendukung dari program rektor tersebut untuk bisa berkolaborasi dengan beliau? Ya, benar sekali. Kita merupakan kan kita ini lembaga resmi atau UKM dari kampus. Jadi apapun bentuknya itu kita harus berkolaborasi dengan pihak rektorat. Dan saya rasa pancacita dari rektorat itu yang salah satunya yaitu moderasi beragama yang mengakar ya. Itu saya rasa tidak ada salahnya untuk kemudian LDK Al-Jami merealisasikan itu, menyebarkan moderasi beragama itu, karena pada dasarnya memang kita ini berbeda-beda seperti itu. Jadi saya rasa untuk UKM LDK Al-Jami insya Allah akan menyebarkan moderasi beragama yang mengakar itu melalui kajian-kajian dan melalui perilaku sehari-hari yang bisa kita lakukan begitu. Bagaimana kemudian orang yang berbeda dengan kita itu tidak bisa kita hardik, tidak bisa kita benci dan sebagainya, karena bagaimanapun kita berbeda. Tapi perbedaan itu yang membuat kita sebenarnya bisa satu. Itulah Indonesia ini kan, bagaimana banyaknya budaya, aliran dan sebagainya, tetapi kita bisa satu. Itulah yang kemudian harus kita lestarikan, harus kita rawat seperti itu. Jadi memang kajian moderasi beragama ini adalah salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh LDK Jami agar merawat hubungan kepada birokrasi. Ya, seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ahli Yusril itu bahwasanya memang merupakan strategi dakwah kita untuk merekatkan hubungan kepada pihak birokrasi seperti itu, karena tidak ada salahnya kita menyebarkan moderasi beragama yang mengakar di kampus peradaban, ya seperti itu. Oh iya, terima kasih. Oke. Masih ada sedikit waktu ya. Santai saja. Ada apa lagi di? Mungkin sampai di sini saja karena atau kita masih lanjut perbincang-bincangannya. Masih ada yang sedikit. Ini kan sudah mungkin sudah semuanya dijelaskan bahwa strategi yang dikatakan tadi itu strategi dari kader itu sendiri, merawat kader, kemudian strategi untuk dari birokrasi, mungkin itu semuanya. Dan saya mengucapkan selamat milad LDK Al-Jami yang ke-15, semoga istiqomah di jalan dakwah. Oh ya.
mungkin itu saja pertemuan hari ini. Pertemuan singkat tapi bermanfaat. Oke. Ya, syukran juga. Ya, syukran. Ya. Jangan lupa subscribe channel Jami TV. Semoga berkembang ke depannya. Assalamualaikum. Apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk? Ya, masih ada sedikit ya. Untuk teman-teman yang ada yang menonton ini, agar salah satu dari strategi dakwah UKM LDK Al-Jami untuk periode ini, insya Allah semua kegiatan-kegiatan kita insya Allah akan ada beritanya, liputannya di website UKM UIN Alauddin.ac.id. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan kegiatan-kegiatan LDK bisa cek di situ, dan insya Allah juga akan ada artikel-artikel baik itu fiksi maupun non fiksi, itu insya Allah juga akan dihadirkan oleh Departemen Kastar ya setiap pekannya, agar teman-teman bisa intelektualitasnya bisa bertambah seperti itu, bisa wawasannya bertambah seperti itu. Jadi salah satu strategi dakwah yang insya Allah kita jalankan tahun ini ya seperti itu, bagaimana agar wawasan dan bacaan yang mungkin saat pandemi itu kita jarang membaca, insya Allah LDK Jami akan tawarkan itu, bagaimana agar bacaan-bacaan itu bisa kembali kita baca melalui website yang telah disediakan oleh Pustipat dari kampus itu sendiri. Jadi insya Allah setiap pekan itu akan ada artikel-artikel maupun berita-berita kegiatan atau agenda dari Al-Jami itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu penyampaian terakhir dari kami ya. Saya kembalikan. Oh ya, terima kasih Ahli Rahmatullah Sabir sebagai Ketua LDK Al-Jami. Oke, baik. Oke ya, kita akhiri saja sesi ini, sesi podcast kita sharing-sharing dengan Ketua Al-Jami di virtual Zoom virtual Zoom. Semoga bermanfaat kepada kita semua, dan jangan lupa subscribe channel Jami TV. Semoga kedepannya semakin berkembang. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.